Kemudian terkait koordinasi kita dengan kabupaten selama ini alhamdulillah lancar Pak dengan Pak Nasir ini. Ya. Kita cukup terbantu lah Pak. Karena kan kita sering minta data ya Pak Nasir ya. Jadi Pak sebenarnya kan tujuan dari kegiatan pembinaan itu salah satunya Pak itu kan sebagai tolok ukur juga keberhasilan penyuluhan rumah kita. Di kegiatan kita selain penilaian kita akan melakukan pembinaan Pak. Kata Pak Menteri kalau sudah disalurkan tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu dekat ini ditariknya. Ya. Malah besar itu. Ini masa dia sampai Oktober. Korporasi itu yang dibentuk korporasi ya. Itu bisa juga dinilai itu. Iya. Kita kan Sungai Muada kebetulan saya ikut menilai tahun kemarin itu Pak. Jadi tahun kemarin kan diusulkan itu. Cuma mereka nggak siap. Kami sudah datangi Pak. jalan Pak. Sudah datangi, kami bilang nggak apa-apa lah ini kan sudah diusulkan dari kabupaten. Artinya kan bagi pihak kabupaten ini kan yang terbaik lah. Iya. Apapun yang aktivitas dilakukan itulah yang kami nilai. Tapi mereka nggak bersedia Pak. Apa namanya? Jalan Pak. Aceh kan? Oh Pak Aceh. Pak Aceh. Ini kan? muncul lagi satu lagi di Kecamatan Sebang. Itu di SIA itu dari tahun 2021, terutama kan di kami kemarin penilaian di 2021 ya. Iya. Itu SIA masih ada 2 kategori yang juara 1 waktu itu Pak. Di tahun 2021. Kemudian di 2022 ada juga 2 juga, cuma dan turun di peringkat 2 itu yang Sungai Mandau. Sungai Mandau tahun 2022 itu ada CAP yang juara 2, ada Gaputan juga juara 2. Nah di tahun kemarin Pak cuma ada 1 Pak pemenangnya. Itu yang penyuluh swadaya Pak D itu Pak. Makanya kami berharap mudah-mudahan tahun ini adalah peningkatan kan. Kalau bisa ada momen tertentu diserahkan gitu kan, karena kita sertifikatnya kan tanda tangan gubernur Pak. Kemudian hadiah kita lumayan lah menarik. Yang juara 1 kan yang dapatnya 10 juta Pak, juara 2 5 juta, juara 3-nya 3 juta. Satu lagi Pak, instrumen kita kan sama Pak, berdasarkan peraturan menteri pedoman penilaian kan. Jadi ketika mereka dilakukan penilaian di tingkat kabupaten, itu juga sebenarnya instrumennya kan. Harusnya kan ketika dilakukan penilaian di kabupaten ada yang kurang, itu sudah mulai dilengkapi lah gitu kan, sebelum dilakukan penilaian di tingkat provinsi. Diuntungkan di situ kan harusnya kan Pak ya, yang kawan-kawan yang nilai dibanding. Jadi nanti mungkin kami izin melakukan penilaian di tempat yang tadi ada 5 kecamatan. Oke. Cuman saya sudah hubungi koordinatornya sampai ke penyuluhnya ada saya hubungi. Udah kami hubungi Pak. Kita kan ada rencana untuk kegiatan koperasi. Kira-kira sudah sejauh mana kan ini? Ya. Ada pembentukan dan pembinaan, tapi mungkin karena yang terbentuk 2 ini kan masih belum maksimal dalam aktivitas mereka kan, dinamikanya belum berjalan. Itu lebih baik pembinaan. Itu pun dah koordinasi dengan Pak Agus dengan Bu Nora. Ya. Nah, Bu Nora itu minta bantu dibuatkan jadwalnya dari korporasi kapan mau dibina untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga katanya nanti menentukan tim dari sana kalau sudah ada menyesuaikan waktu di sana juga untuk Jadi kita kan di tahun 2021 sudah terbentuk yang Sungai Mandau Pak. Di 2023 yang di Sabau. Jadi kami kemarin waktu rapat internal berdiskusi. Untuk khusus siak ini kita lakukan pembinaan aja. Iya Pak Mundi itu memang apa dia mulai bergerak. Mulai bagus Pak. Mulai bergerak. Kalau dia ada minta administrasi ini itu mau Pak, kalau Pak Mundi ya. Tapi ke Sungai Mandau belum.
Jadi itu kan ada 2 tempat Pak, satu Sungai Manda, Sabau, dan jaraknya itu lumayan jauh Pak. Sementara kita nanti memfasilitasi kan untuk 3 kali pertemuan Pak. Kemarin saya ngobrol juga dengan Pak Nasir ini gimana supaya kalau bisa 3-3-nya 3 kali juga gitu. Operasinya skop dia Pak, skop kecamatan atau gimana Pak? Kalau kami berdasarkan pedum yang kami buat, dia kan kalau korporasi kita di Gunung kan berbasis kawasan Pak. Di Sabau Kan berbasis kawasan Pak. Ya. Klaster namanya Pak. Contoh Sungai Mandau, itu kan kalau di Riau Bertani kita Pak. Riau Bertaninya kan klasternya Sungai Mandau. Artinya dia satu kecamatan, satu klaster Pak. Kebetulan yang di sini satu klaster itu satu kecamatan. Meskipun misalnya kemarin kan di desa Muara Kelantan ya Pak ya, misalnya. Tapi sebenarnya skup dia tuh Sungai Mandau Pak. Jadi harapan kita dia berkembang, mengajak kelompok-kelompok di sekitarnya, gabungan di sekitarnya bergabung Pak. Berarti skopnya kecamatan ya? Karena target dari pusat kan satu korporasi 1000 hektar Pak. 1000 hektar. Dari pusat, cuma kita di provinsi kan kita di pedung yang kita buat kita kurangi lagi Pak targetnya karena mencari yang 1000 hektar itu sulit Pak. Itu harus lebih dari 1 kecamatan kan. Tuh, jadi klasternya itu kecamatan sama Sabau Pak. Sabau itu kecamatan namanya klasternya, bukan desa Pak. Bukan desa. Kalau misalnya ada desa lain yang belum bergabung, kita berharap mereka ikut bergabung. Tapi bagaimana cara mereka bergabung? Tentu ininya besar dulu Pak. Iya. Jalan dulu gitu kan. Jadi orang tertarik kan. Kalau misalnya nggak jalan gimana orang mau bergabung kan? Nah, rencana kami Pak di 3 pertemuan itu lakukan pembinaan sampai kalau yang di Sungai Mandau kan sudah ada akte notarisnya. Untuk korporasi belum ada ya. Ya, mungkin nanti bisa aja diberikan masukan ke kami kan nanti tim kami kan bisa merancangnya. Mobilisasinya kan. Kalau kegiatan di Sungai Mandau tentu sama AU mobilisasi itu kemarin saya minta bantu. Kalau kecamatan bersebelahan bisa nggak misalnya dari kabupaten memfasilitasi transportasinya untuk bergabung. Kami kan memfasilitasi makan minumnya aja sih Pak dengan pendampingannya. Mana tahu ada memfasilitasi transportnya gitu. Kayaknya yang agak berhasil, yang agak mau aktif lah pengurus itu di Sabau itu. Sabau ya Pak ya. Jadi orang Sungai Mandau itu orang-orang itu ketua sama pengurusnya kita bawa ke sana. Bisa bergabung kan, misalnya satu mobil gitu kan. Nggak perlu semuanya mungkin ketua, sekretaris, bendahara. Yang aktif, yang kemudian apakah kita seharian itu dalam bentuk fintech atau kursus atau apa namanya gitu kan. Jadi pengenalan kooperasi itu bisa bergerak di bidang apa aja, cara mencari dana itu seperti apa itu yang perlu. Bahkan saya kemarin mengusulkan Pak bagaimana di setiap pertemuan ini kan arahnya ke koperasi ya. Itu kita undang juga dari Dinas Koperasi Kabupaten Pak. Jadi kita kalau bisa semaksimal mungkin Pak kegiatan koperasi ini kolaborasi sih Pak antara provinsi dengan kabupaten. Pemahamannya Pak ya. Pemahaman, mulai bergeraknya dari mana, mencari dana banyak sekali aja. Jadi gini Pak, terkait itu kita kan sesuai pedung kita Pak, sebelum kita melakukan pembentukan penampilan dan sebagainya, para petugas terkait di daerah itu kita lakukan pelatihan Pak, mulai dari orang kabupaten, kemudian koordinator BPP, penyuluh, sampai kepala desanya Pak. Jadi harapan kami sebenarnya ketika kami sudah mulai dari proses pembentukan sampai selesai dia terbentuk, yang 4 stakeholder ini lanjut Pak melakukan pembinaan, pendampingan. Kalau kegiatan tuh ya biasalah Pak, memang banyak. Tapi kan ini kan sama-sama butuh gitu, sama diperlukan. Iya. Itu maksud kami Pak. Kalau bisa dari lapangan juga mereka merasa ada kebutuhannya dulu lah kan, pemahaman tentang kooperasi ini. Kemarin dari siang sampai ke Padang. Kalau penyuluh banyak yang sudah ikut dari Sabau, dari Bengawan. Yang khusus ikut korporasi. Iya, hanya saja kan kalau korporasi ini karena barang baru lah ibaratnya kan itu sebenarnya pengambil kebijakan harus sana entah Pak Kabid, Pak Kadis gitu kan, biar ada gambaran kalau misalkan mau menganggarkan untuk korporasi seperti apa itu petunjuk.
Seharusnya yang sudah dilatih ini dia harus ini lagi dilatih lagi dengan terus ya, terus agar termotivasi juga kan, karena orang kalau cuma sekali Iya. kurang motivasinya. Tadi kan di samping itu perlu Untuk pelatihan itu Pak, kan kepala desa diundang Pak. Saya contoh kita kan Pak sebenarnya kan koperasi sawit. Koperasi sawit kan mungkin tanpa didampingi penyuluh selesai juga. Oh, Pak. kalau sawit ini Pak. Ya, perlu artinya apa? Pak, kalau saya lihat bedanya, kalau sawit ini kan memang hasilnya per bulan tuh ada. Ya pasti. Sementara kalau kita di pangan, khususnya padi kan, ya itu semacam sampingan kan Pak ya. Artinya nggak rutin dan sebagainya. Jadi memang di situ juga tantangannya. Makanya penyuluh-penyuluh yang di pangan dan horti kan agak lebih sibuk Pak daripada yang di sawit di perkebunan kan. Iya. Jalan sendiri. Kayaknya perlu perhatian Pak Kabin sama kalau untuk teman-teman horti ini memang harus tetap menyuluh kita kan. Apa ekstra apa? Mungkin satu lagi Pak kegiatan kami ke depan yang ada kerjasama dengan Kabupaten Siak Pak, ada pertemuan integrasi namanya. Pertemuan integrasi itu nanti kita mengumpulkan seluruh penyuluh di Kabupaten Siak plus GUPT dan PBB. Nanti kita kumpul, kita ada pertemuan untuk mensinkronkan Pak. Tugas apa? Nah, karena kegiatan kita ini kan harusnya antara penyuluh PBT dengan PBT kan itu harus sinkron Pak. Nah, harus saling lah ya, saling berkoordinasi dan sebagainya. Nanti bisa sinkron lah. Nah, yang dari kami Pak difasilitasi Pak. Yang pertama untuk tenda Pak. Nanti kita fasilitasi tendanya sesuai dengan muatan orang-orang yang akan. Contohnya kira-kira lokasi rencana di mana mau dibuat? Jadi terkait waktu dan tempat nanti kita saling koordinasi aja Pak. Di mana dan di kapan waktunya. Jadi yang kita fasilitasi Pak, pertama tenda, kemudian kursi Pak, kursi untuk rumah. Yang ketiga ada makan minumnya juga kita fasilitasi. Jadi semua penyuluh ya. Ya, yang keempat nanti kita kasih juga bantuan transport Pak. Tapi nggak banyak sih Pak bantuan transport. Tapi saya lihat kalau di Siak ini kan untuk kelembagaan penyuluhan di kecamatan sudah lengkap. Kalau berdasarkan peraturan menteri kan satu kecamatan satu BPP kan. Ya. Tapi kalau di Siak ini saya lihat sudah sesuai jumlah BPP dengan kecamatannya kan. Ya. Kita di 14 kecamatan. Cuman yang di kabupatennya mungkin yang belum Pak ya. Belum ada bidang penyuluhan tersendiri. Jangan sama KJF nya belum jalan Ya, Pak. belum. Dua. Kan dua Itu ya. namanya KJF, kelompok jabatan usaha kabupaten. Dia punya ruangan tersendiri. Punya ruangan sendiri, dia bagi per rayon-rayon, Iya. rayon utara. Saya kira mungkin kesulitannya di situ Pak, karena kan Ah. bidang penyuluhannya tak ada. Ya. Artinya dia per subsektor. Nanti ada PPL perkebunan, ada PPL. Itulah Pak. Memang itulah. Kami Ya, kemarin sempat terangkan. juga apa ya? Apalagi di Siak ini sentral produksi. Iya, Orang banyak. produksi itu tidak lepas dari Iya. pembinaan. Petani itu harus kita bina.